yang kayak sebenarnya nggak terburu-buru, cuman karena lingkungan yang kayak maksa kapan pacaran jadinya kan kayak oh iya ya kapan ya. Iya benar, pacaran ya, benar. gitu kan. Itu ada bisa sih membuat kayak dia jadi insecure gitu ya. Jadi kayak apa gua nggak laku gara-gara gua A B C D ya. Nah, iya, itu benar banget. Jadi merasa minder. Iya. betul, Terus kayak gitu. questioning ourselves juga kan Betul, jadinya kan. betul kayak gitu. Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, wajah baru ya, bukan Fanuel lagi. Maaf ya, masih magang ya. Fanuelnya lagi keluar kota nih teman-teman. Jadi, halo, perkenalin, aku Visa dan hari ini aku bakalan jadi host hari ini. Nah, oke, aku seperti biasa nggak sendiri. Aku bareng teman aku ada Cibewe. Halo semua. Ya, perkenalan nama aku Feli. Mungkin teman-teman udah lihat ya nonton dari podcast terakhir ada aku juga. Nah, tapi di sini karena host kita beda nih ya, bukan Fanuel. Kita tuh ada panggilan berbeda gitu lah dimunculkan dari Visa nih ya. Dan nih Visa akan panggil aku Cibewe. Itu artinya aku ya teman-teman. Kalau udah kenal lah dia. Oke. Iya kah? Iyalah, kan lu udah Masa? kenal. Pede banget nih. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Nih ya, kalau aku tadi kesini tuh ya, jalanan tuh semuanya kenapa ada kayak aura-aura pink gitu ya? Kayak lope-lope berterbangan, ada Cupid tuh kayak Iya. Terus kayak sekarang aura-auranya tuh semuanya kayak bermesraan Aduh. gitu-gitu. Iya, katanya tuh kan Februari ya, bulan kasih sayang. Jadi kita mau bahas tentang love is not a piece of cake. Ternyata cinta itu nggak mudah loh. Apa tuh artinya tuh? Boleh nih dijelasin nih. Nah, jadi kayak seperti yang kita tahu remaja-remaja sekarang kan pasti kayak aduh ngeliat temennya mau pacaran. Aduh aku FOMO. Iya, padahal ternyata tuh dalam berpacaran tuh gak sesimpel itu teman-teman. Nah, kita mau bahas nih bareng narasumber kita yang paling kece, paling gacor, paling kece abis lah pokoknya. Ada Cime. Hai. Oke, ini belum mulai aja energinya udah keluar nih ya. Oke. Boleh Ci, perkenalan diri dulu. Hai teman-teman, aku Mei. Aku alumni remaja ya. Beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Gitu. Tapi disclaimer aku bukan pakar cinta ya. Jadi di sini sharing aja ya, bukan sok-sok pakar cinta di sini. Mungkin Boleh. boleh sharing dulu ya, Cime kesibukannya lagi apa sih sekarang? Oke, sekarang aku udah kerja di Pulau Gadung ya, di salah satu perusahaan distributor dan logistik, salah satu perusahaan kalbe sih ya, gitu, di bagian data. Wih, Gitu. keren sih. banget. Oke. Nah, supaya sesuai sama topik nih ya, boleh nih Ci, di perkenalan diri cuman yang deket-deket sama topik kita hari ini, yaitu tentang cinta. Oh gitu. Oke, mungkin dia mau langsung nanya ya, Cime punya pacar atau enggak? Itu maksudnya Langsung ya. aja. Iya kan smooth dulu Oh iya, ya tadi tuh. basa-basi ya, teman-teman. Basa-basi dulu. Oke, sekarang aku udah punya pacar, bulan April nanti 3 tahun. Long last ya. Congrats ya. Gitu. Jadi ya banyak sih perdraman sama deket apa segala macam, gak langsung pacaran gitu sih. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Cime ya, kita langsung aja nih ya, kita nggak pakai Langsung. basa-basi lah aja Oke, ya. gas. Kira-kira kenapa sih remaja sekarang tuh banyak banget yang aduh pengen pacaran? FOMO. Mungkin kalau aku kilas balik ke zaman aku remaja, mungkin karena pertama mungkin bisa jadi tekanan sosial ya, karena kayak mungkin dilihat teman-temannya di Instagram udah ngepost sama pacarnya, atau Sweet Seventeen udah ada pacarnya gitu-gitu kan. Jadi FOMO gitu kan, gara-gara tekanan sosial jadi FOMO. Jadi kayak keburu-buru atau terkesan terpaksa, tapi ada juga memang ada momennya.
gitu ya, lagi dekat sama lawan jenis dan ternyata secara nggak langsung tuh cocok gitu ya, jadi cocok, bisa lanjut ngobrol gitu kan, makanya ada momennya jadi bisa pacaran. Jadi nggak semuanya tentang FOMO, tapi memang ada momennya gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanyakan soal apakah remaja sudah siap apa enggak, ya itu balik lagi ke orang masing-masing gitu sih. Apakah bukan visi ya, apa ya, tujuan dia mau pacaran tuh apa gitu sih. Oke, tadi kan Cici bilang ada kayak diburu-buruin gitu ya, mungkin tekanan sosial dari orang luar, sosial media gitu kan. Sebenarnya kapan sih waktu yang saat yang tepat gitu ya, mungkin kayak umur yang tepat kayak untuk kita pantas untuk diburu-buruin gitu. Diburu-buruin pacaran. Iya, atau enggak kayak kan biasa tuh kan kayak ada banyak yang ngomong kayak kapan nikah atau kayak kapan mulai pacar. Sebenarnya batasnya umur berapa, Ci? Kalau dibilang umur sih enggak, cuman kamu akan mendapat pertanyaan kapan punya pacar atau udah punya pacar atau belum, itu ketika kamu, kalau pengalaman aku ya, ketika aku 17 tahun ke atas atau enggak minimal masuk SMA sih, udah pada nanya-nanyain gitu kan, udah punya pacar belum gitu kan, atau mungkin nanti makin sering frekuensinya ketika kamu udah kuliah atau udah lulus kuliah gitu. Nah kalau pertanyaan kapan nikah apa segala macam itu dialamin biasanya usia 25 ke atas atau memang mereka pacarannya udah lama gitu ya sekarang aku ngalamin sih, jadi kayak banyak banget, maksudnya ketemu sama siapa ditanya jadi kapan sebar undangannya, tetapi tunggu dulu jangan terburu. Bener lagi. Sesuatu yang menarik sih, karena yang tadi dibilang orang-orang jadi nanya-nanya ya, malahan bukan kalau misalnya dari kita yang nggak tertarik sendiri juga orang-orang bisa nanya. Betul, jadi itu betul tekanan banget. sosial tuh beneran ada. Dan mungkin ada orang yang kayak sebenarnya nggak terburu-buru, cuman karena lingkungannya kayak maksa kapan pacaran jadinya kan kayak oh iya ya kapan ya. Iya benar. Ya, Itu kan. itu ada bisa sih membuat kayak dia jadi insecure gitu ya. Jadi kayak apa gue nggak laku gara-gara gue A B C D ya. Nah, iya itu benar banget. Jadi merasa minder. Iya. Terus kayak gitu. questioning ourselves juga kan jadinya kan. Betul kayak gitu. Jadi mungkin ya, tapi berarti pacaran tuh nggak apa sih, kadang-kadang terburu ingin diburu-buruin sama orang lain, tekanan sosial dan segala macam, atau mungkin muncul dari kita sendiri ya. Tapi sebenarnya realita dalam memulai sebuah hubungan, kalau misalnya pas Cime PDKT atau gimana gitu, membangun hubungan udah 3 tahun nih, gimana sih cara membangun hubungan yang 3 tahun itu bisa langgeng terus? Pertama-tama sih memang harus siap mental ya. Dan kalau menurut aku pacaran itu ada sih memang sistemnya take and give. Kapan kamu harus memberikan, kapan kamu memang harus menerima. Gak semuanya take and take atau give and give gitu ya kan. Dan memang kalau masalah pacaran ya itu nggak selamanya cewek sama cowok tuh 50% gitu. Mungkin ada momennya, mungkin ketika ceweknya lagi down dia 20% tapi cowoknya harus kasih 80%. Pokoknya gimana pun caranya harus bikin tetap 100%. Dan mengisi, saling mengisi berarti ya. Betul sih. Dan itu ya satu mental, dan yang kedua nggak taruh ekspektasi terlalu tinggi atau terlalu banyak gitu. Karena kalau semakin tinggi ekspektasi kamu, semakin banyak ekspektasi kamu nggak enjoy. Adanya kamu kayak gue pengen nyampe sana gitu kan. Tapi jadi kayak maksa gitu loh gitu sama pacar kamu gitu mungkin. Terus kamu nggak enjoy. Jadi kamu sama cowok kamu nggak begitu terlalu kenal, nggak begitu terlalu dekat gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya hubungan langgeng gimana caranya, ya dijalanin bareng-bareng. Boleh share ekspektasi masing-masing, tapi eksekusinya juga bareng-bareng, nggak salah satu doang gitu. Jadi kalau misalnya ekspektasi, misalnya aku aku mau merit di umur 25 gitu kan, itu ekspektasiku. Ekspektasi dia, aku kan sama cowokku beda 4 tahun ya. Aku mau kebetulan memang pada saat itu aku mau dia mau meritnya di umur 29 misalnya gitu ya. Ya kita gimana pun cari cara apakah kita bisa nyampe ke situ atau enggak. Kalau nggak nyampe ya udah gimana gitu kan. Kalau misalnya terlalu dipaksa atau terlalu diburu-buruin nggak enjoy, mungkin jadinya kayak ribut mulu, berantem mulu gitu kan, dan sama-sama egois, jadi nggak ketemu jalan keluarnya gitu sih. Oke, mungkin kita coba kilas balik ke awal mula hubungan Cici gitu ya. Asik. Iya nih, kayak apa sih yang Cici siapkan? Kayak apakah Cici siapkan, biasa kan orang kayak siapin materi atau mental, apa aja sih?
Sebenarnya pada saat itu aku belum kepikiran pacaran ya. Makanya tadi aku bilang kenapa orang-orang mau pacaran, mungkin karena pas momennya. Karena aku dekat sama dia dan memang ada momennya untuk mau ngejalanin hubungan bersama-sama, ya udah kita jalanin gitu kan. Cuma kalau ditanya punya visi apa enggak, pada saat itu belum terbahas karena waktu itu aku masih kuliah, aku masih mikirin bagaimana caranya aku lulus tepat waktu dan IP-nya sesuai standar, minimal standar kelulusan gitu-gitu kan. Jadi aku belum kepikiran sebenarnya tentang pasangan ini, tapi memang ada momennya, ada jalannya. Aku ketemu sama pacarku yang sekarang, kenal, deket, itu pun juga nggak sebentar ya. Jadi kayaknya memang momennya ketika aku pacaran tuh setelah sebenarnya menjelang aku lulus. Jadi aku PDKT sama cowokku ini hampir 2 tahun gitu. Lumayan lama juga ya ternyata. Iya, Setia lama. banget sih. Iya. Setia banget ya. Oke. Tapi menurut aku itu penting sih, kayak Iya. karena kita harus kenal sama Betul. orang itu. Iya. Tapi nggak semua orang mau kayak Betul. PDKT selama Nah, itu. makanya kayak untuk 2 tahun itu berarti udah tahu dong Ci apa dia tuh flaws-nya Kayak apa gimana aja. Betul, gitu kan. Dan melihat dia bertahan 2 tahun berarti bisa lama. Amin. Kita aminkan dulu ya saudara-saudara. Tapi Cici berarti kan Cici kan nggak ada rencana buat pacaran sama sekali ya pada masa saat itu ya. betul. Terus apakah pada saat itu Cici tapi aktif kayak mencari gitu, tau gak sih, misalnya kayak ngobrol dan juga lain sebagainya, atau Cici pada saat itu kayak lebih ke tipikal pasif gitu, maksudnya kayak dideketin? Sebenarnya apa ya, aku belum kepikiran gitu. Jadi siapapun teman-teman cowok aku ya aku memperlakukannya sebagai teman aku gitu kan. Di kuliah terus teman-teman mungkin yang waktu sekolah masih kontekan, terus tiba-tiba sama pacarku yang sekarang kenal gitu kan. Belum ada intensi ke situ sebenarnya, cuman ya udah akrab. Aku kan memang tipe orangnya yang supel ya, jadi suka banget ngobrol, suka banget ketemu orang baru. Jadi aku suka cerita sama dia juga, dan dia juga kebetulan mungkin aku merasa punya energi level yang sama gitu. Dan pada saat itu aku sebenarnya belum kepikiran aku suka sama dia, aku mau pacaran sama dia tuh sebenarnya belum kepikiran gitu kan. Cuman emang ada momen ini jadi curhat ya. Gak apa-apa. Mungkin jadi sharing pengalaman. Iya, sharing pengalaman, Iya. belajar dari masa lalu gitu. Nah, waktu itu ada momen setelah udah dekat beberapa lama, ada momen dimana memang pacarku ini ngomong kalau dia ada intensi lebih. Jadi dia ngomong di depan, aku sebenarnya ada intensi lebih dari teman gitu kan. Kamu lagi dekat sama cowok lain atau enggak, atau misalnya lagi suka sama cowok lain apa enggak. Straightforward banget. Iya, Kayak dan Enak sih yang kayak enak gitu. sih betul. gue. Nah di situ aku langsung berubah memang. Maksudnya dari yang aku anggap ini teman cerita beda, Iya. aku berubah kayak ya deh kita coba deh. Aku mau kenal dia. Sikap Gitu Cici kan. berubah gak? Sikapnya sih enggak, cuman pandangan aku jadi berubah. Bagaimana aku menerima pendapat-pendapat dia apa segala macam, dan aku nggak tiba-tiba langsung nanya gitu ya. Kalau lu suka sama gue, lu harus gini. Iya. Ngapain? Kayak gitu kan. Jadi memang sebenarnya nggak semua laki-laki bisa ngomong kayak gitu ya. Dan aku cukup bersyukur sih sebenarnya dia ngomong kayak gitu, to the point, dan jadi membuka pandangan. Jadi kayak ini kami berdua jadi mempersiapkan diri masing-masing sebenarnya. Garit kan. Jadi kayak karena dia bilang ada intensi lebih, terus akhirnya aku juga membuka pikiran dan hati gitu ya. Aku coba gali juga kehidupan dia juga gali kehidupan aku, kira-kira cocok atau enggak segala macam. Ya itulah selama hampir 2 tahun itu akhirnya ternyata cocok dan decide bisa bareng. Dan selama pacaran juga pasti harus punya visi yang sama gitu ya. Jadi apalagi di usia-usia yang udah agak tua ya seperti saya ya. Jadi Gak tahu amat lah Ci. Iya. Perasaan masih wajar, normal. Oke, thank you. Jangan dipuji. Jadi kalau misalnya sama pacaran tuh juga harus punya visi juga kan. Jadi kayak kedepannya kamu mau ngapain gitu kan. Bukan sekedar planningnya cuma mau nikah tok gitu ya. Tapi apakah sama pacaran ini kamu mau pelayanan bareng kah, atau kita mau kenal sama-sama di lingkungan pelayanan kita kah, gitu. Kan kebetulan memang cowokku juga Kristen dan aktif di gereja. Aku juga
coba tahu bagaimana lingkungan pelayanan dia juga coba tahu lingkungan pelayanan aku, ya begitu. Jadi ada hubungan timbal balik yang memang menurut aku itu harus dilakukan sih, karena ya untuk mengenal satu sama lain gitu. Jadi dan gak ada yang egois di situ. Jadi setiap ada masalah atau apa, ya kita diskusi bareng, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Kesiapannya di situ ya. Mempersiapkan diri situ. Maksudnya kayak apakah dia cocok, apakah dia dalam jangka panjang bisa bantu aku jadi lebih baik gitu-gitu. Ataukah ada kemungkinan dalam jangka panjang itu aku berubah jadi orang yang mungkin tidak disukai oleh teman-temanku. Kan banyak sebenarnya kan orang-orang begitu udah pacaran jadi kayak jauh dari temen. Iya betul. Atau enggak Dari kayak teman. enggak sosialisasi lagi. Terus begitu putus, kan gue udah bilang apa sama lu kemarin, kayak gitu-gitu kan biasanya Iya, kan. iya, Gitu bener-bener. sih. Terus dikenalin juga sih, kami sama-sama ngenalin ke teman-teman masing-masing gitu. Itu kesiapannya ya untuk usia aku. Iya. Tapi kalau misal usia remaja, kalau aku ingat-ingat lagi, aku memang pernah pacaran ya pas remaja ya. Kesiapannya apa ya? Kalau aku waktu remaja nggak ada sih. Kalau aku pikir-pikir ya, nggak ada, karena memang momennya ada aja. Oh, momennya ada untuk pacaran. Oh ya udah pacaran, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu apa kamu mau mencapai apa dengan pacarmu yang di remaja ini, gitu-gitu. Pada saat itu ya. Berarti selain kayak perasaan dan juga stuff like that, kita juga mesti mikir apa visi kita, value kita, betul. dan harus sudah secure dulu nggak sih, Ci? Betul. Dengan value kita. Betul. Baru kita bisa kayak, oh value aku segini nih, value kamu gimana gitu. Apa yang sama, apa yang beda. Siapa yang mau ngikut, siapa yang nggak mau ngikut, siapa yang kayak tetap berbeda pendapat ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Menghela nafas. Susah ya. Aduh. Tapi ya aku ngerasa ada perbedaan gak sih, Fis? Kayak dari Cimei dan juga kayak maksudnya kayak cara pikir mungkin cowok Cimei dan juga cowok-cowok di remaja Agak berbeda agak sih. berbeda betul. sih. Karena kayak aku merasa apa mungkin di lingkungan aku ya, kayak kita tuh pacaran belum sampai yang tahap visi kamu apa gitu loh. Kita belum sampai tahap kayak oh value kamu apa gitu tuh belum ada menurut aku. Betul. Betul sih, tapi tidak ada salahnya dibangun. Iya, tidak Iya, salah itu bangun tidak salah sebenarnya, dibangun, itu bagus. benar. Cuman kayak sekarang jadinya kayak popularitas untuk berbagi visi tuh jadi kayak gak gitu banyak gak sih? Iya sih, betul, karena kebanyakan tuh remaja-remaja tuh kayak ya udah pacaran ya coba-coba aja sih. Ngerti kan? Iya, Coba-coba iya, karena iya. karena ada momennya. Ada momennya minimal aja. Benar, sosmed benar. gue ada isinya gitu kan. Betul. Atau enggak emang suka tapi nggak bisa melihat jauh ke depan nanti akan Benar. jadi apa sih? Bener. Gitu. Tapi Ci, seharusnya kita tuh kayak maksudnya kayak nunggu momen yang pas gitu, atau emang kita sebenarnya harus aktif mencari gitu? Iya, itu menarik banget. Itu menarik sih. Iya, karena kan tiap orang beda-beda tuh. Betul. Ada juga orang yang kayak bener-bener aktif sosialisasi, ngobrol sama cowok terus, misalnya kalau kita di cewek ya, ngobrol sama cowok terus, nyari lah, atau enggak pakai dating apps lah, apa Oke. segala gitu. Sebenarnya aktif tuh nggak salah ya. Yang salah itu ketika kamu mungkin terlalu maksa, kamu harus punya dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Kalau misalnya aktif gak masalah. Aku juga sebenarnya tipe, tapi bukan aktif mencari ya, memang tipe orang yang aktif untuk kenalan sama orang lain kayak gitu ya. Jadi kayak aktif boleh aja, cuman ketika kamu terlalu terburu-buru dan terlalu justru kamu menekan dirimu sendiri, kamu mau punya pacar secepat mungkin, kamu mau punya pacar dengan kriteria A, B, C, D, dengan deadline kayak gitu ya kan. Itu nggak bisa. Deadline. Iya, Udah kayak itu nggak tugas bisa. nih. Mau kamu cari di dating app pun, mau seaktif apapun kamu, kayaknya aku rasa nggak bisa gitu loh. Kalaupun dapet kayaknya ya Jadi kamu dipaksa-paksain betul, aja. dan Iya kamu sih, cuma bener. puas sampai akhirnya gue dapet. Iya, Nah, iya, bagaimana iya, kamu iya. menjalaninya, kamu udah mungkin bisa lost kayak gitu. Menarik sih. Tapi oke. Kalau dari aku setuju banget sih bagian yang
Cime omongin semuanya. Apa tuh, Bis? Apa tuh? Jadi kita harus cari value sendiri sebenarnya. Kita harus secure dulu dalam sebelum memulai hubungan. Dan menurut aku ya kadang-kadang di saat kita nggak mencari, malahan di situ kita dikasih. Yes, ya ini pengalaman di aku ya. Aku belum kepikiran, gak nyari, ya ngobrol asal ngobrol. Ternyata memang momennya ada dan itu dibangun. Maksudnya kami berdua kan sama-sama membangun rasa percaya kita ke diri sendiri dan calon pasangan kita gitu sih. Sharing singkat ya. Sharing singkat gitu ya. Gitu guys. Sama sih, aku juga waktu itu makanya aku bisa bilang ketika kita nggak mencari malah dikasih. Dan menurut aku di saat itu juga Tuhan tuh ngasih apa sih, kayak ngasih orang itu untuk kita belajar semakin bertumbuh. Karena menurut aku dalam pacaran itu nggak hanya senang-senangnya doang, tapi bisa dipakai untuk tempat bertumbuh. Jadi kita, kalau dari aku ya, pengalaman aku dengan mengenal orang, aku jadi lebih peka, lebih simpati sama orang, lebih peduli lah, dan mengesampingkan ego yang terlalu tinggi. Nah tapi terkadang kalau menurut aku kita tuh apa ya, kalau untuk teman-teman remaja nih, takutnya tuh takut gak bisa menentukan prioritas. Kita udah tahu value kita, tapi takutnya kita kadang-kadang prioritas karena kan itu sekolah dan macam-macamnya kan. Nah kira-kira gimana tuh Ci cara menentukan prioritas dan set this apa ya, kalau Standard. Iya standar gitu loh. Kalau sama pacaran tuh tadinya prioritas aku tuh ini sekolah, keluarga, bla bla bla. Tapi ketika ada pacar aku coba untuk memasukkan dia, tapi kadang-kadang tuh berhasil, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin ini relate sama Cici pas awal kuliah ya. Kan itu kan Cici kan kayak akademik terus tiba-tiba ada pacar. Itu gimana Cuk? Di atas, di bawah? Iya kan kita kalau taruh di bawah kayak gimana, kayak enggak nggak gitu enak loh. juga. Misalnya apalagi kalau dianya paling atas. Iya, itu lebih enak lagi. Itu lebih kayak kalau dari aku sih cari pasangan yang support kegiatan kamu. Ya, jadi dia tahu aku lagi kuliah, dia tahu aku lagi ngejar tenggat waktu kuliah. Sebenarnya memang kalau misalnya ceritain soal kuliah, aku sebenarnya banyak nilai-nilai yang memang harus dicuci gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama kuliahnya kan jadi susah juga ya. Jadi aku memang pada saat itu aku punya target, aku mau lulus 4 tahun tok, aku nggak mau extend, dan dia tahu gitu kan. Jadi memang dari kitanya harus kasih tahu juga sih. Itu kalau misalnya ada teman yang untuk diobrolin ya. Tapi kalau misalnya kamu berdiri sendiri, ya kamu harus memang selesaikan tanggung jawab kamu dulu. Apalagi tanggung jawab diberikan kamu itu adalah itu masih disupport sama orang tua gitu ya. Jadi ya posisikanlah dirimu kayak gitu ya. Gimana sih nanti aku sampai kebayang-bayang gitu ya, aduh orang tua aku sedih nggak ya kalau misalnya aku nggak selesai selama 4 tahun, atau misalnya selama udah capek-capek dikuliahin aku malah fokus ke yang lain gitu. Sebenarnya pacaran nggak masalah selama pacar kamu support kegiatan kamu, pacar kamu tahu kamu mau ngejar apa, dan kamu pasti bakal ditemenin sampai kamu ke titik pencapaian kamu gitu sama dia. Jadi kalau misalnya masalah prioritas, ya tetap prioritaskan tanggung jawabmu, apalagi tanggung jawabmu itu masih disupport sama keluarga. Kecuali kamu kuliah dengan mungkin biaya sendiri ya, bayar sendiri. Ya itu kan sebenarnya kalau kamu biaya sendiri punya tanggung jawab atas dirimu sih. Tapi masa iya kamu udah kuliahin diri sendiri, kamu mau extend lama-lama kan biaya kuliah tidak murah ya, bunda-bunda sekalian. Rajin belajar teman-teman. Iya, pokoknya kalau aku bilang jangan pacaran dulu selama sekolah, selama apa segala macam. Aku nggak bilang kayak gitu secara langsung ya, maksudnya kayak prioritaskan aja dulu tanggung jawabmu apa. Ketika memang ada momennya dan memang dikasih sama Tuhan, ya itu bakal dikasih gitu. Ya pilihannya apakah ketika momen itu kamu dapatkan itu sebagai ujianmu atau sebagai support sistemmu. Kayak gitu. Oke. Gitu sih. Wow. Kita udah dapat berapa materi di sini nih. Ini materi kuliah yang gak dapat di mana-mana nih. Ini satu SKS ya. Menarik sih, Ci. Tapi kan kayak yang aku pahami dan juga yang aku lihat dari society kali ini gitu ya. Gak semua orang tuh punya
prioritas yang sama gitu kan. Misalnya nih Iya, ya. iya. Misalnya aku prioritasnya adalah sekolah, keluarga, pacar yang ketiga nih misalnya. Misalnya kalau Visa nih, misalnya prioritasnya pacar, sekolah, baru yang lain-lain ke bawah gitu kan. Kalau misalnya dua orang yang kayak begitu bertemu dan juga akhirnya kayak berpacaran gitu misalnya, itu kan pasti ada clash dong. Kayak misalnya Visa pasti maunya aku maunya kamu temenin aku terus karena aku udah prioritasin kamu, aku udah effort segini. Sementara kalau aku kan mikirnya kayak, oh ya kan aku udah dibiayain sekolah, masa aku kayak fokusnya nggak belajar gitu kan, malah jadinya ngabisin waktu buat pacaran. Nah, itu kan susah Ci, gimana Ci? Balik lagi yang aku bilang ya, pacarilah calon pasangan yang mensupport kamu gitu ya. Jadi perlu banget memang sharing visi kamu apa, fokus kamu pada saat ini apa yang ingin kamu capai. Kalau dari aku, kalau misalnya sama dia udah gak sevisi, lebih baik jangan dipacarin gitu, daripada nanti kamu jalaninnya semuanya jadi susah. Kamu sekolah susah, kamu mau family time juga susah, karena misalnya tadi ya, misalnya dia maunya hubungan di antara kita berdua yang jadi prioritas, dia itu kayak susah. pengen Jadi kamu terus. kamu mau ngerjain apapun jadi susah gitu kan. Kamu mau fokus ke dia tapi sekolah dan keluarga kamu jadi nggak kehandle. Kamu mau fokus ke sekolah tapi dianya mencak-mencak mau bareng terus apa segala macam, ya susah. Ya itu balik lagi cari pasangan yang memang support kamu dan memang harus sharing visi gitu kan. Gak usah sharing visi deh, visi kejauhan mungkin ya. Mungkin kayak saat ini kamu fokus kemana gitu. Misalnya kamu mau selesaiin kuliah kamu dulu, oke. Atau mungkin dalam waktu dekat kamu ada UAS, kamu mau fokus ke situ dulu, ya oke. Kayak gitu. Jadi gak usah harus sharing dan memang harus saling memahami gitu. Ya jangan gimana ya, kalau dari aku ya, kalau dia kayak ngancem-ngancem, ya udah kalau misalnya kamu fokus ke situ terus kita nggak lanjut lagi, ya udah. Terus kayak ya udah, masih banyak laki-laki yang mau sama aku. Betul guys. Kembali lagi ke know your value. Iya sih, bener sih. Betul. Ya, jangan turunin diri kamu. Maksudnya kamu coba menyesuaikan ke dia, tapi dia nggak menyesuaikan ke kamu. Gitu. Kamu jadi downgrade diri kamu sendiri gitu ya. Apa. Jangan ya. Tapi ini menarik sih Ci. Kayak sebenarnya kan kita kan punya value dalam diri itu kan ada banyak gitu kan, pendapat dan juga lain sebagainya juga ada banyak. Sebenarnya batasnya apa sih, kayak oh ini adalah value yang sebenarnya nggak boleh diganti. Maksudnya kayak nggak boleh orang itu mengubah value aku yang ini. Sementara oh yang ini masih bisa lah, yang ini masih oh ya udah kalau misalnya dia mau kayak gini aku ikut gitu. Itu kan susah kan Ci untuk kayak nyari batasannya itu loh. Itu gimana Ci caranya? Pasti sharing ya, dan sesuatu yang tidak boleh berubah menurut aku itu prinsip gitu ya. Misalnya prinsip aku adalah keluarga aku nomor 1, itu prinsip. Jadi mau hujan badai apa segala macam, keluarga aku nomor 1 misalnya gitu ya. Sedangkan dia orangnya yang lebih fleksibel gitu ya. Gimana ya, dikomunikasikan aja gitu kan. Memang ada prinsip yang setelah dicari jalan keluarnya itu bisa ketemu titik temunya. Ada yang memang enggak. Ya, ini prinsip aku, ini prinsip dia gitu kan. Ujung-ujungnya akan tetap harus dikomunikasiin sih ya. Kalau misalnya put ego masing-masing, itu nggak bakal ketemu ya. Aku maunya prinsipnya keluarga aku nomor 1, kalau dia kerjaan nomor 1 gitu ya. Prinsipnya beda mungkin, tapi kalau misalnya prinsipnya beda dan bisa dijalanin dan mereka sama-sama understanding, ya nggak masalah gitu. Yang bermasalah ketika ego aja sih ya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan situasi kayak gitu, break, diam, ngobrol sama dia, jalan keluarnya gimana. Karena ya kamu nggak mungkin meninggalkan keluargamu pada saat itu mungkin ya, dan dia nggak mungkin meninggalkan pekerjaan pada saat itu gitu ya. Jadi emang harus take a break, ngobrol dulu sama dia, jalan keluarnya gimana, baiknya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau masalah prioritas itu sebenarnya menurut aku
setelah berjalan sekian tahun ini itu sebenarnya fleksibel, tergantung momennya seperti apa. Mamaku lagi sakit, aku prioritasin mamaku dong. Iya, Gak betul. mungkin aku malang buana pacaran Malah kan. keluar. Iya, kayak gitu, itu fleksibel. Atau mungkin ketika memang semuanya lagi baik-baik saja dan ternyata aku sama pacar aku mau mempersiapkan sesuatu gitu kan, ya itu mungkin bisa dinaikin lagi Apa gitu-gitu. tuh? Apa tuh? Konser Oh iya kah? kayak gitu. Jadi itu fleksibel dan apa ya, sepakat aja sih, oh ya ini jadi prioritas kita, ini prioritas kamu, ini prioritas aku, kayak gitu-gitu. Jadi dan gak egois aja gitu, biar gak terlalu clash. Gitu. Berarti yang aku bisa simpulin sih ya, jadi dalam pacaran itu mesti ada komunikasi sih paling Yes, penting ya. betul. Tapi menurut Cici, apakah kita pasti akan bertemu dengan pasangan yang bisa berkomunikasi dengan kita? Pasti dong, harus malah. Kalau enggak Harus ya, nanti teman-teman. diam-diaman Iya. dong. Kalau enggak kamu ketemu terus yang nggak cocok sama kamu, komunikasinya susah, nggak mau mengerti, ya kamu mau ganti kemanapun dan cuma begitu-gitu terus, ya nggak bakal ketemu gitu kan. Memang harus ada gitu Dan harus dicari. dan kamu harus bikin standar itu ke kamu juga. Kalau misalnya ada masalah sama orang, oke, kamu mau diem, kamu mau dengar, mau ngeselesain masing-masing. Mau ngaku juga, ya oke, ini aku yang salah, itu kamu yang salah, kayak gitu. Ya apalagi kan kalau sekarang dibilang cewek tidak pernah salah. Tidak. Enggak juga sih sebenarnya. Pernah salah Tidak guys. juga Tapi berasa. sedikit. Paling dua doang lah. Denial. Jadi kembali Gitu. lagi sih, self value dan mengetahui apa ya, dimana ketika pacaran itu kita perlu adanya kerjasama. Betul. Pacaran itu bukan one person play, tapi dua orang nih kita lagi membangun sesuatu. Betul. Dan kalau dibilang bertumbuh bisa nggak sih? Bisa banget. Kayak ya tadi aku bilang ya, aku sama pacarku ini sama-sama mau mengenali pelayanan kita masing-masing, gitu ya. Kalau ditanya pelayanan bareng pernah apa enggak, pernah. Gitu. Jadi kayak aku memang nyarinya pada saat itu memang aku nyarinya aku yang support aku, kalau bisa dia pelayanan bareng ya aku lebih senang. Dan ya aku dapat itu semuanya gitu sih. Oke Ci, kalau misalnya pas dulu Cici pacaran nih sama yang sekarang, Cici berarti sama sekali gak ada ekspektasi kah? Atau mungkin adalah pada sedikit ya. mungkin pada saat cowok Cici misalnya udah memutuskan, oh aku pengen jenjang lebih tinggi nih gitu kan, pasti kan ada ekspektasi nggak Cici? Pasti ada. Gimana caranya Cici bisa kayak membatasi ekspektasi itu biar nggak terlalu tinggi gitu kan? Karena kalau terlalu tinggi juga, wah, Iya sih, benar tinggi sih. langit tuh Iya, gitu betul, kan. betul. Gimana caranya supaya bisa kayak, oh ini ekspektasinya turun dikit deh, atau enggak kayak, oh tapi jangan sampai kayak gini juga gitu. Itu gimana Ci? Ekspektasi sih pasti ada ya, apalagi aku beda usianya 4 tahun dan beda generasi, dia milenial, saya Gen Z. Oh iya. Iya kan beda 4 tahun, itu udah beda generasi gitu ya. Jadi memang pada saat itu apalagi dia kan udah kerja, fokus dia udah lebih meluas ya. Betul. Aku kan fokus hanya untuk kuliah tok sampai lulus gitu kan. Ekspektasi ada, kayak aku mau disupport terus pas aku skripsian, aku mau ditemenin sama segala macam. Aku pernah iseng sebenarnya gitu, sebenarnya aku pengen banget tahu skripsian ditemenin, terus habis itu dia bilang, dia ngomong sih memang udah untuk di usiaku aku nggak bisa lagi kayak gitu, apalagi dia udah kerja kayak gitu. sempet kayak sedih gitu ya. Iya, Tapi aku tapi sedih sih, iya jujur. kan, Iya sih. sedih, tapi masa sih nggak mau ditemenin sesekali. Memang ada momen ditemenin, cuman akhirnya mungkin karena dia rasa kayak jangan terlalu ngelihat sosmed gitu loh, ekspektasi orang-orang pacaran yang A B C D gitu. Maksudnya kayak yang membangun hubungan itu kan kita berdua, ya kan. Jangan terlalu ngelihat orang kalau maunya kayak gini. Mungkin itu yang kelihatan di sosmed aja kan, kita nggak Iya, tahu di belakangnya betul. seperti apa. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ekspektasi ada, tapi ya memang harus dikomunikasikan gitu kan. Sebenarnya aku punya impian ini sih untuk kita berdua gitu kan. Tapi apakah dia apakah setelah ditelaah lagi apakah itu terlalu
apa ya, imajinasi atau realistis kayak gitu kan. Ya nggak mungkin lah setiap aku skripsian ditemenin setiap hari, kan itu nggak realistis kan. Iya. Sedangkan mungkin pada saat itu ekspektasi aku seperti itu gitu kan. Maksudnya be realistik aja, kamu boleh put ekspektasi, tapi apakah ekspektasi kamu itu realistis atau tidak kayak gitu. Kayak atau misalnya aku mau bikin konten yang lucu-lucu di TikTok atau di Instagram gitu kan, ya kan kita nggak bisa ketemu setiap hari, nggak mungkin bikin konten setiap hari gitu kan, dan itu bukan pekerjaan utama, gimana ya, gitu gitulah. Itu balik lagi dikomunikasikan dan memahami satu sama lain gitu sih. Tapi emang sosial media ini membuat ekspektasi orang tuh Yes, jadi tinggi banget. langit Betul, banget betul. sih. Agree. Jadi kadang-kadang takutnya kalau diturunin takut kayak jadi kita Beda tuh sendiri ya. Iya, dan Bingung juga sendiri. kayak jadinya kita merasa kayak kalau misalnya gue nggak bisa memenuhi ekspektasi yang di sosial media gimana ya, kayak nggak bisa gini, nggak bisa gini, Iya, nggak bisa iya, gini. iya, Misalnya kayak nggak bisa jadi cewek anggunli gitu itu kan kayak Tidak usah, saya Iya kan? barbarly. Oke, Gitu. Ci, tadi kita bahas ekspektasi gitu ya. Sekarang kita membahas yang benar-benar beda banget nih, yaitu realitanya. Kayak apakah Cici sering kayak ngerasa kayak wah, padahal dulu gue pengennya nikah umur 25 gitu-gitu. Itu kan kayak bikin gitu kan. Itu gimana sih cara menanggulanginya gitu? Mungkin dijalanin gitu ya. Jadi Menerima kenyataan. iya, menerima kenyataan gitu ya. Kayak oke, ekspektasi aku merit umur 25 gitu kan. Realitanya aku belum merit sampai tahun ini aku 26. Tahun ini aku bulan Mei nanti 26. Ya. Makanya namanya Mei. Oh. Iya, jadi kayak ternyata setelah dijalanin ekspektasi itu nggak bisa tercapai karena bukan nggak realistis ya. Mungkin ada impian-impian yang kamu mau lebih dahulu untuk dicapai kayak gitu ya. Misalnya aku mau dapat pekerjaan dulu, aku masih mau masih mau nongki sama teman-teman aku. Mungkin kalau misalnya aku udah married umur 25, aku nggak di sini nih sekarang nih. Kita udah nerima undangan sih harusnya ya. Kayak gitu. Jadi memang realitanya seperti itu. Kalau misalnya dibilang pahit, ya enggak juga. Karena memang setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya kalau ekspektasinya kayak gitu dulu nggak mateng deh. Karena kan kadang kita berekspektasi, kita tuh nggak mempersiapkan apa-apa kan. Itu kan kalau misalnya aku berekspektasi aku bakal S2. Tapi kalau aku nggak mempersiapkan, aku nggak nyari univ, aku nggak belajar segalanya, kita nggak terjadi mencapai, gitu kan, nggak bisa gitu kan. Sama kalau misalnya kayak tadi lah contoh simpel gitu ya, aku mau merit umur 25, ternyata ekspektasinya tidak tercapai karena memang ada fokus lain gitu kan. Aku malah fokus misalnya ke keluarga aku mau fokus untuk mencari pundi-pundi keuangan ini gitu ya. Terus aku masih mau bersosialisasi dengan banyak orang, ya itu lambat laun akan mungkin ekspektasinya nggak nyampe gitu ya. Tapi in a good way ya. Ekspektasi kamu nggak nyampe karena kamu ada impian-impian yang mau kamu capai dulu. Tapi kalau misalnya tidak tercapai gara-gara misalnya amit-amit putus gitu-gitu ya. Nyesel sendiri nggak sih terakhir ya? Ya aku nggak tahu ya. Nggak akan terjadi juga. Nggak akan terjadi guys. Berharap ya. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba putus ya pada intinya adalah ya terima aja. Cuman kan kalau misalnya kamu ya itu balik lagi ya, kalau misalnya kekeh banget ekspektasi kamu mau dicapai, kamu akan puas ketika kamu capai doang. Bagaimana kamu menjalani hasil pencapaian kamu itu kamu nggak tahu, dan kamu blank aja gitu kan. Kayak misalnya aku ekspektasi aku mau lulus 4 tahun, IPK-nya segini, kecapai nggak? Kecapai. Terus setelah itu apa? Aku sempet bingung, apa ya abis ini ya, setelah lulus ngapain? Oke, kerja. Ternyata sesusah ini ya nyari kerja ya, kan nggak segampang orang lulus langsung kerja. Ya gitu maksudnya lebih realistis aja, kehidupan ini tuh nggak seindah, tidak semulus itu guys. Semulus itu adik-adik, tidak semulus portofolio orang di LinkedIn. Iya bener, aduh. Kayak gitu. Tapi kayak yang aku bisa dapat dan juga dari pengalaman pribadi gitu ya, kayak kadang-kadang ekspektasi kita tuh dihancurkan sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak kita realize sendiri gitu loh, kita nggak bisa. Dan hal itu tuh menurut aku yang membuat ekspektasi kita kan gradually bakal menurun. Dan juga lebih realistis dan juga membentuk kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi perlu self reflection guys. Betul, itu betul ya. Dan pastinya didoakan ya. Betul. Ya kan
ekspektasi itu mungkin menjadi impian kita gitu ya. Makanya didoakan aja dan selalu minta Tuhan, kalau misalnya memang impian aku bisa diwujudkan, Tuhan buka jalannya. Kalau misalnya belum tercapai sesuai waktu yang aku inginkan, Tuhan kasih petunjuk aku harus ngerjain apa dulu. Kayak gitu guys. Kata-kata hari ini. Paham? Oke. Jujur ya, aku bingung gimana kayak you know he's the one gitu loh. Waduh. Nah iya sih, bener sih, itu bener sih. Karena kadang-kadang ketika dalam hubungan tuh kadang-kadang, apalagi kalau teman-teman remaja yang baru pertama kali nih, terus tapi udah mikirnya oh udah jauh ke depan misalnya, tapi kadang-kadang kita jadi ragu di tengah jalan, jadi kayak ini beneran gak ya? Ini Apalagi kalau misalnya habis berantem atau enggak tiba-tiba ada mungkin value yang ada kita nggak cocok nih, tapi kita nggak tahu juga itu tuh sebenarnya value yang bener yang mana. Nah itu bener yang mana ya. Waktu remaja ya saya pernah zaman bahala dulu. Aku takut didengar. Oke, waktu remaja aku sama mantanku memang sempet ada ya omongan-omongan kayak oh ya ada keinginan untuk married sampai segala macam gini kan. Ternyata setelah dijalanin memang ada hal-hal yang ternyata kayaknya kalau dipaksa itu nggak berhasil kayak gitu. Tadi pertanyaanmu apa gimana? How you know he's the one? Oh, you know he's the one. Wah susah ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu nanya ke yang sekarang yang aku punya juga, apakah dia yang satu-satunya gitu kan? Aku nggak tahu. Tapi aku tetap bawa itu dalam doa. Ya, aku tetap bawa itu dalam doa kayak kalau memang aku sama dia ya udah Tuhan yang tuntun gitu. Kalau misalnya ending yang gak sesuai apa yang diharapkan ya Tuhan kasih petunjuk gitu aja. Intinya gitu sih, lebih kayak susah ya mendeskripsikan his the one ini ya. Jadi kan aku belum married juga nih. Aku juga masih mendoakan pasanganku gitu kan. Apakah memang dia akan menjadi my number one or not ya kan, who knows gitu kan. Tetap didoakan dan apa ya, harus tahu juga sih apakah selama menjalani hubungan ini yang paling banyak ngalah siapa atau yang paling banyak maksa itu siapa, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harus sedikit perhitungan dong, Ci. Perhitungan in a good way ya. Iya, in a good way maksudnya. Ya, betul kayak... betul. Itu harus refleksi juga, apakah dalam hubungan ini apakah aku yang terlalu berusaha keras untuk adanya hubungan ini tetap berjalan, atau kita berdua memang sama-sama bekerja sama untuk mempertahankan hubungan ini. Kayak gitu sih. Kalau misalnya mulai dari cara hubungannya kayak gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya mau tahu he's the one apa enggak, didoakan, minta petunjuk kayak gitu. Aku punya mungkin cerita menarik kayak ini, kayak kalau dalam apa ya, aku keinget kayak dalam hubungan atau mungkin mencari pasangan, kadang-kadang tuh kita kayak nyari ranting di hutan. Jadi kayak di hutan itu kita mungkin ambil ranting ini, tapi kita nggak bisa balik lagi untuk ke ranting yang sebelumnya. Jadi kalau kita udah drop ranting itu, kita nggak bisa ya udah stop di situ dan kita harus jalan terus. Jadi entah kita memilih si ranting itu atau enggak, itu balik lagi ke pilihan kita. Betul. Oke, udah ada 2 kata-kata spesial dari host dan juga ini agak pressure ya gini ya. Siap kesimpulan ya. Santai aja teman-teman. Nah tapi Gitu. berarti kita harus secure, harus itu. Tapi kalau buat temen-temen dampaknya apa sih, Ci, sebenarnya nih, worst case scenario-nya lah. Iya, misalnya kita pacaran karena FOMO. Nah, itu dampaknya gimana nih? Dampak kalau FOMO ya, satu, kamu akan cepat sakit hati karena kamu FOMO doang. Aku mau memenuhi ekspektasi di sosial media, punya pasangan. Ya kan kita nggak tahu apakah kita punya pasangan asal punya pasangan gitu kan. Jadi kita yang menekan diri kita sendiri untuk cocok sama dia, atau dia yang menekan dirinya untuk cocok sama kita. Benar. Itu benar. Ya kan? Iya Jadi sih. Itu benar sih. Itu benar banget. jadi menjalani hubungan itu jadi nggak enjoy dan cepat hausnya, ujungnya jadi cepat sakit hati. Kalaupun sakit hati nanti bisa galau brutal gitu ya. Pilihannya gitu, kamu galau brutal atau memang oh ya udah dia asal lewat.
gitu. Karena she's just a face iya gitu betul, ya. karena Iya, iya, kamu bener-bener. FOMO doang Iya gitu sih. ya. Tapi kalau kamu memang nggak FOMO dan memang momennya pas dan sama-sama mau bertumbuh, sama-sama mau memahami, ya mungkin kamu akan enjoy gitu kan. Aku enjoy sih, maksudnya sejauh ini 3 tahun kan bukan waktu yang Iya, sebentar ya. iya, PDKT 2 tahun ya, dihitung Udah 5 tahun nih ya. dengan orang yang sama ya gitu kan. Mm-mm. Bosan enggak, karena memang kita sama-sama mau bertumbuh, mau sama-sama mau mempertahankan hubungan ini ke satu tujuan yang mungkin sama kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya gara-gara FOMO gitu ya, bisa-bisa aja sebenarnya aku pacaran gara-gara FOMO gitu ya, soalnya kan banyak lelaki yang menyukai aku ya. Oh iya. Oh. Kan gadis apa bunga desa. Bunga desa. Kayak gitu ya. Kalau misal gara-gara FOMO bisa-bisa aja, tapi kan apakah aku enjoy? Dan sebenarnya kalau misal FOMO ditakutkan adalah relasi kamu dengan dia jadi hancur juga. Yang harusnya Iya, mungkin ya baik-baik aja. Karena cuma pengennya kelihatan dari luar doang kan. Yes, betul. Relasi kamu sama dia jadi kurang baik gitu kan. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab bagaimana sekarang kalau misalnya orang putus bisa jelek-jelekin mantan gitu-gitu loh. Itu tidak baik. Not good ya, no. No guys. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gara-gara FOMO, ujung-ujungnya pasti akan cepat sakit hati, relasi kamu dengan orang itu nggak baik jadinya. Apalagi kalau kamu kenal deket sama, misalnya kamu kenal adeknya, kamu kenal kokonya, cicinya, kenal mama Jadi nggak enak papanya, gak sih jadi nggak jadinya? enak, Jadi gak enak. Iya. jadi nggak nyaman kayak gitu sih. Oke Ci, kita kan tadi udah ngebahas tentang kayak FOMO dan juga FOMO itu biasa muncul dari sosial media gitu ya. Apa yang kelihatan di dunia fantasi itu gitu. Nah, sebenarnya kayak menurut Cici di masa sekarang ini, mungkin di masa remaja ya, kayak sebenarnya pacaran itu kayak di sugarcoat gak Cici? Maksudnya kayak diperindah, dipercantik kayak oke, pacaran tuh ntar bakalan ketemu terus, makan bersama, ngapain gitu kan. Ada manisnya kayak gitu, tetap ada, masa ketemu setiap hari makan bareng, ada momennya. Cuma ada juga momennya kamu harus benar-benar mikir kayak apakah hubungan ini memang berhasil, maksudnya kayak apakah selamanya akan manis terus hubungan, kan enggak ya kan, pasti akan ada bumbu-bumbu berantem gitu kan. Terlepas dari mungkin cemburu apa segala macam ya, aku orangnya nggak cemburuan, jadi aku santai aja. Udah yakin diri sendiri kan cantik. Iya, cantik. Banyak lelaki yang menyukai aku. Iya, kembang desa kok bunga desa. Bunga sama kembang sama. Beda. Enggak. Yang beda itu kumbang. Apaan sih? Aduh, silakan lanjut Ci. Tapi kalau lihat sekarang sih mungkin aku ngerasa ada momen, apalagi yang di konten-konten di TikTok gitu ya. Iya, bener banget. Manis terus tiba-tiba besoknya kita dapat info dari TikTok, mereka udah nggak Putus. bareng. Atau enggak posnya hilang. Iya gitu kan. Mending kalau misalnya cuma putus posnya hilang, ini dijelek-jelekin. Itu kan berarti selama ini kan yang diindah-indahkan memang yang naik ke media doang kan. Iya, Ya mungkin iya. setelah bikin konten mereka ribut, mereka apa kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi memang aku cukup setuju sih, maksudnya kayak apakah pacaran sekarang dimanis-maniskan yang di sosial media, ya mungkin ada juga faktor kayak gitu. Ya mana ada sih orang lagi pacaran Berantemnya oke guys, gue lagi berantem sama pacar gue gitu kan, nggak mungkin ya. Ya mungkin ada aja orang kayak gitu ya, cuman kan kayak ngapain sih gitu kan, karena orang kan ya maksudnya kan zaman sekarang kalau lihat konten-konten gitu ribet banget, konten-konten gitu kan emang audiensnya kan emang mau lihat yang manis-manis aja gitu kan. Kalau misalnya yang dilihat drama kan nanti akan menciptakan dua kubu nih gitu Iya kan. sih, Apalagi bener di sih. sosial media zaman sekarang K-drama. Iya. K-drama itu bener-bener kayak sugarcoat banget sih. gitu, makanya jadi kayak ada unsur seperti itu. Cuman yang nggak heran ya, masa orang memperlihatkan berantemnya ke media. Orang pasti bakalan ngasih lihatnya kayak Yang habis lucunya, dibeliin bunga gitu-gitu manisnya, kan. iya, betul. Bunga bukit segede gini. Iya, segede gini. Nah, terus bukenya bukan bunga tapi duit. Langsung ya. Boleh guys, kirim ke rekening saya boleh. Dapetnya bunga dari bank. Boleh, bunga saham juga boleh. Mantap. Bagus. Oke. Jadi intinya kalau dalam hubungan itu kita harus menelan semua rasa sih, nggak yang manisnya doang. Betul. Kalau apa ya, kalau makan permen tuh kita
permen segala rasa. Kita Iya. harus emut terus, gak Iya, boleh betul. itu. Tapi kita juga harus tahu kapan permennya itu udah nggak tahan banget dan kita mau muntahin permen itu. Nah iya itu. Nah, Agree, iya agree, itu. Oh, itu agree, bagus agree. banget itu ya. Bagus banget. Asik. Jago ya kita ya. Quotes-nya. bagus. Oke. Nah, Ci, ada nggak sih kayak mungkin amanat gitu ya atau nggak apa gitu kan? Tips and trick Tips lah. and trick Amanat, lah, boleh. Emang Kok pembina amanat upacara. ya? Kok yang muncul amanat ya gitu ya? Upacara. Siap upacara. Siap bahasa Indonesia. Oke. Ada nggak sih kayak tips and trick bagi remaja yang mungkin masih struggle dengan kefomoan dan juga masih struggle sama diri sendiri dan mungkin belum bisa menemukan value mana sih dalam diri yang masih bisa ya udah nggak apa-apa dan juga mana yang kayak gak boleh gitu. Itu gimana Ci? Pada dasarnya adalah kalau untuk pacaran itu kan nggak ada minimal harus mulai umur berapa atau misalnya kamu umur berapa udah expired gitu ya kan nggak ada kayak gitu Iya sih, sebenarnya. benar. Jadi kalau misalnya kamu bener-bener gara-gara FOMO doang, gara-gara iri ngelihat teman-teman kamu udah ngepost sama pacarnya, udah ngedate kemanapun, maksudnya kayak ya kita nggak tahu sejauh mana mereka udah menjalani hubungan itu. Maksudnya fokus ke diri kamu sendiri, fokus ke tanggung jawab kamu yang mungkin masih disupport sama keluarga. Kalaupun memang mau pacaran, memang tunggu momen yang memang ada gitu ya. Gak usah terlalu mengejar gitu ya. Karena apalagi usia sekarang menurut aku memang cukup fokuskan ke tanggung jawab kamu gitu kan. Karena kalau ketika yang kayak tadi Visaka ngomong ngalamin, aku juga ya, aku nggak kepikiran untuk pacaran, aku fokus untuk kuliah aku, terus tiba-tiba aku memang dikasih sama Tuhan, maksudnya kayak lelaki ini gitu kan. Nah itu pun juga harus tetap harus dicerna juga, apakah dia akan menjadi support system kamu atau dia akan menjadi ujian kamu gitu ya. Maksudnya apakah kamu jadi gak bisa bertanggung jawab dengan kuliah kamu gitu loh. Jadi kayak pada intinya adalah fokus ke tanggung jawab kamu dulu sendiri. Kalau memang sudah ada orang yang lawan jenis yang cocok sama kamu dan kamu mau coba membangun hubungan itu, ya bangunlah dengan baik. Gak usah FOMO karena semua orang punya ceritanya masing-masing. Gitu ya. Ini udah langsung kesimpulan. Kesimpulan ini mah. Punya ceritanya masing-masing. Jadi kayak proses hidup orang tuh nggak sama gitu dan durasinya nggak sama. Ada orang yang kuliah 7 tahun, ada yang orang kuliah 3,5 tahun. Simpelnya kayak gitu ya. Ada yang pacarannya 2 bulan terus langsung merit. Ada yang udah pacaran bertahun-tahun pacaran bertahun-tahun ujungnya putus. Gitu kan. Jadi kalau misalnya terlalu ngikutin standar hidup orang, kamu jadi bingung sendiri. Kamu mau ngikutin standar yang mana? Kan Gitu terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Ya, jadi kayak buatlah pada dirimu sendiri, kamu fokus ke tanggung jawabmu. Menurut aku ketika itu sudah datang dan kamu sudah dipercaya untuk mempunyai hubungan, kamu akan dikasih. Kayak Itu benar gitu. sih. Kayak kata kuncinya dipercaya sih sama Betul. Tuhan sih. Iya, Karena kayak kadang kita juga sendiri nggak tahu kita udah siap atau belum sih. Betul. Nah, Karena iya, perlu effort waktu, tenaga, materi, Betul, bahkan betul. mental juga yang Betul. tadi ya. Dan juga yang tahu itu kita udah siap atau enggak Tuhan. Betul. Iya. Benar. Tapi kadang-kadang kan tadi kita ngomongin tentang apa sih mengenai self value. Kembali lagi self value ya. Ini self value self value podcast deh. Tapi mungkin satu lagi kita harus merasa secure. Betul. Ketika Cimei kenal sama pacar Cimei itu kayak apakah diri Cimei apakah harus merasa secure sendiri dulu kah atau gimana? Itu mesti ya. Dan dia juga harus terima aku seperti ini, aku yang Aku seperti ini. kalian paham lah seperti ini dalam konteks apa ya. Iya. Aku udah nyaman dengan diriku yang seperti ini, maksudnya kenal sama orang, terus suka bercandain cowok juga kan, kalau teman-teman lihat kan cowok manapun gue godain. Iya. Gitu kan, dan dia maksudnya selama dia tahu batas aku sampai mana untuk bercanda, untuk bergaul segala macam. Dan aku juga tahu diri lah, gitu. Harus tahu diri juga. Maksudnya selain secure kita juga harus tahu diri gitu kan. Dan nggak usah memaksakan kita untuk mengubah diri kita untuk menjadi apa yang dia mau, gitu ya. Sebaliknya juga
Jadi dia nggak perlu memaksakan diri untuk berubah sesuai apa yang kita mau gitu. Intinya adalah balik lagi ke tengah. Karena kalau misalnya ini, karena ibaratnya ngejalanin hubungan tuh ada dua orang yang kayak gini ya. Jalan tuh sebenarnya tuh beda-beda gitu ya. Tapi ketika mereka decide untuk bareng, ya mau nggak mau harus di tengah gitu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya mau ke kanan dikit gitu ya, tapi harus ke kanannya bareng-bareng. Mau ke kiri dikit bareng-bareng. Kayak dua orang pegang tali yang sama. Betul. Iya. Ya. Dan nggak bisa belok begini ya. Iya. Nggak bisa. Gitu. Itu udah pisah itu. Iya, atau ketarik ini ya. Betul. Jadi secure sama diri sendiri perlu, dan perlu tahu juga maksudnya kayak hal-hal ini sebenarnya memang menjadi karakter aku tidak, tapi karakter yang bagus ya. Iya, Jangan kayak misalnya keras kepala karakter gue gitu, enggak kayak gitu ya. No Kayak ada yang gitu salah ya. tuh. Iya. Jadi kalau misalnya karakter kamu yang baik itu punya kamu ya, sebisa mungkin gak usah diubah kayak gitu kan. Kalau bisa ya, kalau misalnya mungkin dia kurang suka gitu ya, mungkin coba boleh ditanya, kamu lebih baiknya gimana, kamu lebih prefer yang seperti apa gitu. Mungkin kalau misalnya aku kan orangnya supel tapi ujung-ujungnya terlalu heboh gitu ya. Kadang beberapa orang kan jadi annoying ya. Oke, aku akhirnya tahu diri, oke agak direm gitu-gitu sih maksud aku. Jadi secure dan kalau mau berubah di tahap yang memang baik gitu ya. Gitu. Baik untuk kamu, baik untuk hubungan kamu gitu. Jangan buat hubungan kamu atau dia doang, tapi kamunya nggak nyaman, tapi dipaksa untuk berubah kayak gitu, nggak bisa. Oke. Gitu. Mari kita buat starter pack pacaran 101. Apa aja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pacaran gitu ya. Oke, yang pertama Fis, boleh apa? Yaitu self value. Harus tahu dulu. Harus tahu kita tuh Identifikasi dulu. ya worth kita tuh segimana sih. Ya. Oke, yang kedua adalah batasan-batasan yang jelas. Kita tuh maunya segini kayaknya udah nggak bisa deh batasan kita. Segini masih oke, masih kita bisa kayak ya udahlah gitu kan. Oke, ketiga apa, Ci? Apa? Kalian kan yang dengar. Jangan set ekspektasi tuh. Betul. Kita pacaran sama orang bukan dewa ya, teman-teman. Iya, bukan prince di mana gitu kan. Gitu betul. kan. Oke. Ke berapa tadi? 1 2 3 4. Ke 101 katanya ya. Banyak juga starter pack-nya ya, dilihat Iya. nih ya. Terus yang ke 4 mungkin kali ya. 4 adalah kita juga nggak boleh terlalu terpengaruh sama sosial media gitu ya. Karena yang di sosial media belum tentu benar juga nih. Betul. Iya. Belum tentu kayak realita nih gitu Di kan. sosial media biasanya settingan teman-teman. Iya, bisa settingan gitu biasanya kan. Karena dapat duit. Oke. Terus harus bangun komunikasi dalam Betul. sebuah hubungan. Selain bangun komunikasi harus memahami satu sama lain sih. Kalau cuma komunikasi doang kayak aku udah di kantor, aku udah pulang, aku udah di rumah. Sebatas update gitu banget ya sih. Itu komunikasi Iya, sih, komunikasi. komunikasi ya. sih. Nggak Ini salah. komunikasi. Ini juga komunikasi. Tapi apakah kita saling memahami? Harus gitu ya. Intinya kalau mau mulai hubungan tuh kita harus yakin sama diri kita sendiri. Betul. Dan tapi kita harus siap menerima orang lain dan segala flaws-nya dia. Iya, betul. Ini aku jadi ingat sesuatu nih, kayak apa ya? Perumpamaan lagi. Asik. Jadi banyak nih ya. Asik. Jadi seandainya kayak kita main Play-Doh. Kayak Play-Doh tuh misalnya kita warna merah, dia warna biru. Play-Doh tuh dan kita bikin lingkaran dan kita menyubungi si Play-Doh warna biru ini, kita merah. Jadi kita intinya tuh kayak kita membiarkan dia masuk ke dalam hidup kita dan memahami dia. Tapi kadang-kadang amit-amit ya untuk hubungan teman-teman, tapi kayak kadang-kadang kalau kita terlalu terburu-buru dan jadinya hancur itu, kita nggak bisa untuk ngambil dia keluar. Ada bagian dari diri kita yang keambil juga. Betul. Karena kan Betul. Play-Doh tuh lengket Iya, banget kan, iya, dan itu udah pasti kecampur. Jadi teman-teman kalau nggak punya self value, belum punya starter pack tadi, kalian akan hilang jadinya. Betul. Jadinya kayak gue tuh siapa sih? Iya, Ya itu kalau misalnya FOMO doang gitu ya. Dia nggak tahu pacaran apa, asal jalan doang. Terus begitu udah achieve, ya udah achieve aja. Dia cuma puas sama Terus situ. apa Iya, gitu. terus Iya, apanya nggak tahu gitu.
Itu sih. Pembahasan yang sangat menarik. Deep juga sih, lumayan gitu Luar kan. biasa. Semoga berguna ya teman-teman. Iya, jangan lupa diingat starter pack-nya ada satu-satu. Iya, Kebetulan iya, kita satu. nextnya mau buat buku. Iya. Tolong dibaca ya. ya. Ada di bawah, silakan dibeli. Ada... Jangan sebut merek dong. Oke, nggak boleh sebut merek. Dikat. Cut. Oke, terima kasih banget Cimei untuk kesempatannya hari Yes. ini, untuk ilmu-ilmu pengalaman Dan pengalamannya. Baik banget sih, Jujur banyak sih. Dan kayak ini tuh nggak didapat dari kayak kuliah atau lain Iya, sebagainya. Itu betul. kan kayak bukan teori gitu loh. Betul. Tapi betul. kayak dari Pengalaman pengalaman. hidup, betul. Benar. Gitu. Oke, Dapat banyak banget sih. banget. Teman-teman jangan lupa dicatat, dan kita intinya mungkin di 2025 ini ya lebih banyak self reflection teman-teman, Betul, ya. untuk mengetahui self value. Iya. Stop FOMO ya Stop guys. FOMO. 2025 nggak boleh FOMO. Iya, stop FOMO. Diri Anda sendiri tuh Ya beneran. jangan FOMO ya teman-teman. Amin. Oke, sekian dari podcast kita. See you on the next Bisik. Kita bahas apa lagi ya? Stay tune. Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Dadah.